Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali setelah ada libur libur Ramadan dan hari raya. Untuk husnu syauqin, kisah orang yang menyingkirkan ranting, menyingkirkan kayu berduri dari jalan, sudah kita bahas atau belum? Belum ya. Yang sebelumnya kita membahas tentang kisahnya seorang nabi yang membakar sarangnya semut itu ya. Baik, ini belum kan ya. Baik. Judul kisah ini adalah husnu syauqin. Seringkali diterjemahkan husnu syauqin itu ranting yang berduri, kayu yang penuh dengan duri, yang terletak di atas di jalan. Baik, ada beberapa riwayat Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun. Suatu ketika ada seorang laki-laki yamshi bi tariqin, dia berjalan ya melalui sebuah jalan. Dia jalan, pas ketika dia jalan wajada husna syauqin. Ketika dia jalan, dia menemukan semacam ranting yang berduri, kayu-kayu yang berduri ala tariqi, yang ada di atas jalan. Fa'akharahu, kata-kata fa'akharahu itu berarti dia menyingkirkan. Ya, dia ambil ranting-ranting yang berduri tadi, kayu-kayu yang berduri tadi, disingkirkan. Maka fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah berterima kasih kepada dia, maka Allah mengampuni dosa dia. Mungkin benaknya jenengan berkata begini, kok enak men ya, hanya sekedar untuk menyingkirkan ranting yang berduri, hanya sekedar untuk menyingkirkan kayu yang melintang di atas jalan, dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas. Di riwayat yang kedua pakai husni syajarah. Marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariq. Kalau di atas tadi memakai husnu syauqin, kalau di sini memakai bi husni syajarah. Ya, ranting pohon. Makanya tadi di awal saya menerjemahkan pohon, ya, ranting pohon berduri. Dua-duanya bisa dikompromikan. Sama-sama dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini riwayat yang kedua ini pakai marra rajulun, ada seorang laki-laki yang berjalan, kemudian bi husni syajaratin ala dhahri tariqin. Pas ketika dia berjalan, dia menemukan semacam ranting pohon. Kalau dikompromikan dengan yang atas syauqin, ada yang berduri. Jadi ranting pohon yang berduri yang ada di atas jalan dia lewat.
Maka dia berkata, wallahi la unahiyanna hadza 'anil muslimin la yudhihim. Demi Allah pasti akan aku singkirkan ini, ya, ranting yang berduri tadi, ranting pohon yang berduri tadi itu, hadza 'anil muslimin, dari orang-orang muslim. Supaya apa? La tu'dhihim, supaya ranting pohon atau ranting yang berduri tadi itu la yu'dhihim, tidak menyakiti mereka orang-orang muslim. Maka apa? Fa'adkhala al-jannah, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ada perbedaan enggak di riwayat pertama dengan kedua? Yang riwayat yang pertama itu Allah mengampuni dosanya, riwayat yang kedua itu Allah memasukkan ke dalam surga. Ada perbedaan tidak? Ada ta'arud atau tidak? Tidak. Itu bisa dimunasabahkan. Yang dimaksud faghfara lahu itu ya fa'adkhala al-jannah. Dia diampuni dosanya dan dia kemudian dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Di riwayat yang ketiga mirip sebenarnya, cuma pakai redaksi yang berbeda. Di sini sama, di riwayat ketiga pakai husna syauqin anit tariq imaka nafi syajaratin faqata'ahu fa'alqahu. Kalau di riwayat yang ketiga pakai faqata'ahu wa'alqahu. Dia memotong kemudian dia buang dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, melihat daripada riwayat ini, jenengan mungkin berpikir, kok hanya gara-gara menyingkirkan ranting yang berduri, ranting pohon yang berduri, orang kok bisa masuk surga? Kok enak sekali. Bagaimana menurut panjenengan? Masih ingat tidak dengan orang yang memberi minum seekor anjing? Dia masuk ke dalam surga. Loh kok penak men? Engkau dong-dongin jenengan memelihara anjing, betino diombeni. Ya. Apakah semacam itu? Kita coba lihat para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama itu kita akan coba lihat. Kok sedemikian mudahnya? Di sini dikatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu. Ibu, bapak, dulu sudah saya bilang, orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya ya Pak. Betul ya Pak? Berarti sholatnya jenengan tidak bisa memasukkan surga toh? Lah kok jenengan kok guyu toh? Sholatnya jenengan bisa memasukkan surga enggak? Ono sing ngomong bisa, ono sing ngomong enggak. Kate ngomong gak bisa gak wani. Puasa jenengan itu bisa memasukkan ke surga atau tidak? Padahal riwayat Bukhari itu mengatakan begini, la yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amalihi. Seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Sampai para sahabat kemudian tanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan jenengan ya Rasul. Nabi kemudian mengatakan, wala ana, tidak juga dengan saya. Illa ayataghammadanillahu birahmatin, kecuali Allah meliputi aku itu dengan rahmatnya. Berarti kita itu masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Loh Pak, kalau begitu percuma saya sholat. Keliru jenengan menjawab begitu. Wong sing sholat durung karuan mlebu surga, apa maneh sing gak sholat. Loh Pak, kalau begitu apa hubungannya dengan hadis riwayat Bukhari tadi? Amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, itulah yang nanti membuat kita masuk surga. Tapi bukan amalannya itu, tapi apanya? Rahmatnya. Nah, ketika posisi yang memasukkan ke surga itu adalah rahmat, maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan amal sekecil apapun. Karena kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu amalan yang mana yang mendatangkan rahmat. Kira-kira tahajud jenengan bisa mendatangkan rahmat? Bala balik neng grup, ayo tahajud, ayo tahajud.
Dong-donge dong-donge WA-nya pas jam 2. Wong iso padha turu kabeh di WA apa ono sing maca apa kira-kira. Engko dong-donge bacanya sudah jam 8 pagi. Lah padha riya malian. Nah, kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang bisa mendatangkan rahmat. Tidak ada. Sehingga kalau kita bicara tentang riwayat ini, ini yang bisa mendatangkan rahmat Allah pada orang laki-laki ini. Jenengan masih ingat ada seorang wanita yang begitu banyak sholatnya, begitu banyak puasanya, begitu banyak sodakohnya, tapi dia tetap masuk neraka. Kenapa, Pak? Karena dia ini mulutnya kan tidak dijaga, suka dolimin orang, suka nyakitin orang. Allah tidak mau menurunkan rahmat itu kepada orang model ini. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sodakoh, Allah tidak datangkan rahmat. Jadi intinya di situ. Maka di sini para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rubama ya'malu al-muslimu amalan min a'malil birri la ya'bahu lahu. Nah, iki lho, wis tak kai biru-biru ini deh. Rubama ya'malu al-muslimu amalan min a'malil birri. Kadangkala seorang muslim mengamalkan suatu amalan minal a'mal, dari amalan-amalan la ya'bahu lahu. Ya'ba itu kan dia tidak peduli, ngeremehkan. Dia meremehkan amalan, suatu amalan, tapi ternyata wayakunu sababan fi najatihi yaumil qiyamah. Ternyata amalan yang dia remehkan tadi justru yang menjadi keselamatannya dia masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Justru amalan yang dia remehkan tadi malah menyelamatkan dia di yaumil qiyamah nanti. Loh, ngono gitu, Pak. Makanya saya bilang, ojo sok-sokan bedino tahajud. Karena belum tentu tahajud itu mendapatkan rahmatnya Allah. Ojo sok-sokan melakukan sholat yang banyak. Belum tentu sholat jenengan mampu mendatangkan rahmat Allah. Tapi yang semacam ini, amalannya begitu remeh, diremehkan orang, mengambil sesuatu di jalan yang mengganggu orang, ranting pohonnya berduri, Allah legowo dan Allah memberikan rahmat dan dia bisa masuk surga. Clear ya, Pak? Bahkan termasuk jenengan itu ketemu sama orang, senyum begitu, jangan remehkan senyum itu sama orang. Nabi juga benar-benar mengatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan amalan mengamalkan kebaikan sekecil apapun, meskipun Anda itu ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Jenengan ketemu sama orang senyum, jenengan ketemu sama orang dengan wajah yang ceria, itu kebaikan. Mungkin jenengan ketemu sama orang yang lagi gundah gulana, mungkin jenengan ketemu sama orang yang lagi patah hati bawahnya, jenengan ketemu sama dia, jenengan senyum, jenengan ceria, terhibur hatinya, itu masya Allah. Mungkin itu juga menjadi sebab rahmatnya Allah itu turun. Saya ulang, jenengan kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Clear? Jenengan merasa pantas masuk ke surga atau tidak? Ini pertanyaan real. Jenengan merasa pantas masuk surga atau tidak? Pantas ya. Kira-kira ketika jenengan merasa pantas masuk surga, yang membuat jenengan merasa pantas masuk surga itu apa? Abah Allah. Abah Allah yang model gimana kira-kira? Pak, sholat saya Pak yang bisa memasukkan surga. Piye sholatnya jenengan? Dulu saya pernah mengatakan sholat itu penting, tapi jangan mengatakan yang penting sholat. Gimana yang penting sholat itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahur alladzina hum yura'un. Ngaji itu penting, tapi jangan mengatakan yang penting ngaji. Gimana yang penting ngaji itu?
Wong yang nyatet tenanan itu durung karuan paham, apa mana sing gak nyatet. Sing delok tenanan perhatian itu durung karuan paham, apa mana sing turu-turu. Nah, clear ya? Lah setiap amalan itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walidzalika li'annal mizan yaumal qiyamati. Nah, yazinu mathaqilad durri. Karena nanti di yaumul qiyamah itu kan ada mizan ya Pak. Di yaumul qiyamah itu ada mizan. Allah itu tidak akan pernah melepaskan sekecil apapun kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin salah yara. Dan nanti akan muncul fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu. Sekecil apapun kebaikan jenengan itu juga akan ditimbang oleh Allah, dan ketika dia ditimbang oleh Allah dan ketika mendatangkan rahmat oleh Allah, Masya Allah, itu nanti juga akan mendatangkan rahmat dan memasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wanadau al-mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tullamu nafsun syai'a. Ini loh Pak, Allah itu kan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada waktu hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka seseorang tidak akan didolimi sekecil apapun. Sekecil apapun, seseorang tidak akan pernah didolimi. Ini fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin. Meskipun dia itu cuma seberat habbah. Habbah itu kan biji, min khardal itu kan kecil. Ataina biha. Itu loh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Itu pun nanti juga akan dihisab oleh Allah, itu nanti juga akan ditimbang oleh Allah, dan juga kita tidak pernah tahu mana amalan kita nanti yang mendatangkan rahmat. Siapa tahu jenengan pas ketika jalan di situ ada paku, jenengan ambil paku itu, tak subuh ini, tak ambilnya ini, mudah-mudahan paku ini nanti tidak kena orang, jenengan buang, jenengan simpan. Mungkin dari situ Allah ridho, karena betapa banyak orang yang jenengan selamatkan dari bahaya paku itu. Tapi lain jenengan jegide bahono paku, bahono apa, berarti jenengan itu malah justru mencelakakan orang. Loh itu loh Pak, sebenarnya letaknya di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lanjut ya. Yang tadi sudah saya bilang di sini. Ini loh yang hadis yang ini deh. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal qa'aqaka biwajhin tauqin. Masih ingat tadi Pak ya? Artinya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun Anda ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Oke, Nabi juga bilang di sini, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya orang itu tadi pas ketika menyingkirkan duri, menyingkirkan ranting pohon yang berduri, diambilnya dari jalan itu, sebenarnya yang dilihat itu menyingkirkannya duri atau hatinya. Itu penting Pak. Boleh saya bilang begini, kondisi hati seseorang itu kan mempengaruhi, kondisi seseorang itu mempengaruhi amalan-amalan dohir. Ketika ada seorang perempuan memberikan minum kepada seekor anjing, sebenarnya sejatinya bukan memberikan minumnya itu, tapi kondisi hatinya. Wanita tersebut itu betapa baiknya dia. Kalau ada orang yang hatinya tidak bagus, itu tidak akan mungkin dia peduli dengan semacam itu Pak. Kondisi hati, saya ulang, itu mempengaruhi seseorang. Saya contohkan dalilnya. Satu,
Dulu jenengan masih ingat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu syariatnya. Ratusan kilometer dia dari Mekah ke Madinah. Tapi kondisi hatinya jelek. Dia hanya ingin mendapatkan seorang perempuan. Dia dapat pahala atau tidak? Tidak. Itu kondisi hati. Ada orang itu yang lewat di hadapan Nabi. Pas ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk dengan Rasulullah. Nabi kemudian bilang, ini penghuni surga, ahli surga. 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan ahli surga, penghuni surga. Orangnya biasa saja. Sampai kemudian ada Abdullah bin Amr bin As. Itu dia ini mengikuti dia, punya alibi untuk nginep selama 3 hari. Nun sewu, selama 3 hari orang yang disebut Nabi penghuni surga, ahli surga itu selama 3 hari dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As tidak pernah salat tahajud. Abdullah bin Amr bin As itu bingung, orang ini tidak pernah salat tahajud kok kata Nabi dijamin masuk surga. Akhirnya setelah 3 hari orang ini ditanya, kok bisa jenengan itu dikatakan Nabi sebagai penghuni surga, sebagai ahli surga? Amalannya apa? Dia mengatakan, ya amal yang kamu lihat itu saya. Tidak percaya Abdullah bin Amr bin As. Setelah 3 hari ditanya, akhirnya dia ngaku. Dia cuma ngomong, la ajidu fi nafsi, ya, ahadan minal muslimin kishan wala ahsuduhu. Saya tidak pernah menemukan di dalam hati saya itu atas seseorang pun dari kaum muslimin gishan. Gishan itu mangkelan, dendaman, apa meneh, ya loro atian, baperan. Wal ahsuduhum, dan saya juga tidak pernah hasud sama sekali dengan seseorang pun dari kalangan kaum muslimin. Coba, ini berarti kondisi hati. Tidak pernah salat tahajud. Salatnya biasa-biasa, tapi hati nih tidak pernah loro atian, tidak pernah baperan, tidak pernah hasutan, tidak pernah mangkelan, tidak pernah dendaman. Ini yang kemudian dia dijamin masuk surga. Berarti kondisi hati. Ada lagi dalil yang ketiga. Ketika Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatabah. Takutlah kamu kepada penyakit hasud, karena penyakit hasud itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sementara hasud itu kan paham, hati, kondisi hati yang tidak suka orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang. Hati, tapi amalannya bisa habis. Ini yang saya katakan kondisi hati itu mempengaruhi seseorang. Termasuk yang nomor 4, jenengan masih ingat, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu mithqalu habatin, ya, seberat biji dzarratin yang kecil dari apa? Min kibrin, dari kesombongan. Mungkin dia tidak melecehkan orang lewat mulutnya, tapi hatinya dia suka meremehkan orang. Loh, la yadkhulu al jannah. Inilah kondisi hati. Maka pada dasarnya orang ini tadi menyingkirkan ranting pohon dari jalan, yang berduri tadi dari ranting jalan, itu diawali dengan kondisi hatinya yang bagus. Dengan kondisi hatinya yang bagus itu akhirnya dia punya respect. Oh iya, iki ranting pohon yang berduri iki engkau letak tidak saya ambil, nanti dia akan mencelakakan orang. Tuh, orang seperti ini kan sudah mulai bagus hatinya. Beda dengan orang itu yang cuek, bah ono paku, wis paku bangenai wong bah orang, elek atine orang ini. Elek orang hatinya seperti kan ya. Berarti dia itu kan akhirnya nggak peduli orang lain nanti itu celaka atau tidak. Sementara yang kita bicarakan ini, orang ini tidak seperti itu. Jangan sampai mengganggu orang. Tetangga saya itu gara-gara ada batu kecil di tengah jalan sepeda. Nggak ngerti ada batu kecil, kecelakaan Pak. Batu kecil. Kira-kira jenengan pas ketika melakukan watu-watu yang di tengah jalan itu jenengan mandek nginggirno apa dijarno? Lah itulah hati. Maka saya bilang sejak awal kondisi hati itu. Makanya kalau yang namanya hati itu ala fil jasadi mudghatan,
Wa idza saluhat saluhat jazatul kullu wa idza fasadat jazatul kullu ala wahyil qalbi. Kalau hati itu baik, insya Allah nanti nyemplungnya kepada perilaku-perilaku yang baik. Maka Allah itu sebenarnya konteksnya itu bukan ranahnya mengambil rantingnya itu, Pak. Diawali dengan kondisi hati karena dia punya niat ya apa carane supaya orang lain tidak celaka. Itu berarti bisa kita ambil ya Pak, pembelajaran. Seharusnya orang Islam itu dimanapun dia berada, dia akan sanggup untuk mengambil hal-hal yang sifatnya mengganggu orang lain, bukan malah justru membuat gangguan kepada orang lain. Betul ya Pak? Itulah sanepannya Nabi, namanya lebah. Lebah itu akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Itu lebah kan Pak? Kata Nabi, masalul mu'min kan nakhlah. Orang mukmin itu harus seperti lebah. Akalat thayyiban, lebah itu makanannya baik. Orang muslim itu harus makanannya juga halalan thayyiban. Nomor loro, wa wadu'at thayyiban. Yang namanya lebah itu yang dikeluarkan pasti baik, bermanfaat. Maka orang Islam itu harus khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang ketiga, lebah itu wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Lebah itu dimanapun dia hinggap, lebah itu tidak mematahkan dan tidak merusak. Berarti orang Islam itu dimanapun dia berada, pantang dia itu untuk membuat kerusakan dan membuat onar. Itu lebah. Tapi jangan coba-coba mengganggu lebah. Ya, sama orang Islam juga begitu. Orang Islam itu pantang untuk mencari musuh, tapi kalau ketemu musuh nggak boleh lari. Nah, inilah yang saya maksud. Ya, Allah itu mengampuni orang ini, memasukkan orang ini gara-gara dia mengambil ranting berduri di pohon. Itu berarti rahmatnya Allah turun kepada orang ini yang hatinya baik, dan kemudian dengan hati yang baik itu dia menyingkirkan gangguan di jalan sehingga orang lain yang lewat di situ terselamatkan. Itulah yang bikin Allah ridho. Berarti Pak, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau ada orang yang suka membiarkan gangguan di jalan dan tidak peduli orang lain itu celaka atau tidak, berarti orang itu layak masuk surga atau tidak? Loh kan? Itu kan mafhum mukhalafahnya kan begitu. Sehingga kita itu ayolah, pedulilah. Pak ono paku di dalan, ambillah. Siapa tahu kalau mau buang sampah sembarang ini termasuk memberi gangguan atau tidak? Iya. Itu membuang sampah sembarang itu termasuk membuat gangguan. Masa sekolahnya mau nyamini S1, S2, S3, S tung buat sampah ya ora iso. Itu orang Islam kan seperti itu. Clear ya? Maka sa'atu rahmatillahi ta'ala, luasnya rahmatnya Allah. Nanti jenengan saya lihatkan di hadis ini, surga itu lebih dekat daripada tali sendalnya orang. Neraka pun juga lebih dekat dari tali sendalnya orang. Jenengan percaya benda? Inilah hadisnya, ini tak wacana dhisik. Al jannatu aqrabu. Al jannatu aqrabu. Surga itu lebih dekat. Dekat kepada apa? Ila ahadikum, kepada kalian semua. Min syiraki na'lihi. Jenengan menyebut min syiraki na'lihi itu apa Pak? Tali sendalnya seseorang. Dan neraka itu ya demikian juga. Jadi surga itu lebih dekat dari tali sendalnya orang, dan neraka itu pun juga lebih dekat daripada talinya sendal seseorang. Berarti jenengan itu kan ya gampang mlebu neraka, ya gampang mlebu surga. Lek gampang mlebu surga contohnya kita tadi.
Gitu. Nanti akan kita bahas di poin nomor 4 itu. Kita balik ke atas. Jadi rahmatnya Allah itu sangat luas. Saking luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyingkirkan ranting berduri di jalan saja Allah mampu untuk memberikan ampunan dan memasukkan surga. Jenengan gak oleh ngomong, lho kok penak men. Boleh ndak saya mengatakan yo sak karepe Gusti Allah. Betul ya, Pak? Gusti Allah iku sak karepe dhewe to. Kira-kira Gusti Allah itu iradahnya disetir apa enggak? Enggak ada. Enggak ada yang boleh dan tidak ada yang bisa menyetir iradahnya Allah, karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dulu jenengan masih ingat ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing? Dia punya kucing, ya kan? Kucingnya gak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai kucingnya mati ya. Akhirnya Allah dari ridho gara-gara kucing dilebone neraka. Ayo piye? Jenengan katanya lakon Gusti Allah. Ada juga di dalam kitab Fathul Majid, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dan ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Masih ingat Pak? Ceritanya kan begini. Ada suatu kaum itu yang dia punya patung. Ada punya patung. Maka setiap orang yang lewat situ harus mempersembahkan sesuatu kepada patung itu. Tiba-tiba ada dua orang yang lewat, dicegat, seret, harus mempersembahkan sesuatu kepada patung. Orang yang pertama ketika disuruh untuk mempersembahkan kepada patung, dia mengatakan, saya tidak punya apapun untuk dipersembahkan kepada patung. Kaum ini ngomong, cari lalat. Ya, cari seekor lalat. Akhirnya itu lalat Pak, laler. Akhirnya laler ini memang dikekno nang patung. Seret. Lolos dia, tapi dia akhirnya masuk neraka gara-gara seekor lalat. Wong laler, lalat aja diberikan ke seekor, ke lalat saja seekor lalat diberikan kepada patung yang bisa masuk neraka, apalagi yang lebih besar daripada itu. Larung sesaji, yo nang punden, apa mana? Ayo semono kuwi. Dan orang yang kedua dia tidak mau, saya tidak akan pernah mau untuk mempersembahkan sesuatu apapun kepada Allah. Meskipun walaupun seekor lalat, tidak mau dia. Dia akhirnya dipancung kepalanya dan dia masuk surga gara-gara seekor lalat. Itulah Allah. Wes, jenengan harus memahami fa'alul lima yurid, bahwa Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Gusti Allah. Clear ya? Baik. Rahmatnya Allah begitu luar biasa. Makanya jenengan gak usah untuk nggak usah untuk meremehkan kebaikan. Di sini dicontohkan saking luasnya, termasuk hadis yang berkenaan dengan anjing yang kehausan. Di sini ada bainama rajulun, Pak, Ibu, riwayat tentang memberi minum seekor anjing itu ada dua. Riwayat yang pertama itu seorang perempuan. Riwayat yang kedua seorang laki-laki. Kalau yang di Abu Hurairah ini memakai bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atasu fawajada bi'ran. Jadi ada seorang laki-laki, dia berjalan di sebuah jalan, kemudian dia itu hausnya total. Istadda alaihi al-atas. Kemudian dia menemukan sumur. Maka dia turun ke sumur itu, dia mengambil air untuk minum. Pas ketika keluar, dia ketemu dengan seekor anjing yang lagi melet-melet karena betul-betul kehausan. Maka dia mudun lagi, turun kembali untuk mengambil air. Berarti riwayat tentang memberi minum seekor anjing itu ada dua. Ada perempuan dan juga ada laki-laki. Dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nomor 3, niat.
Orang laki-laki tadi yang menyingkirkan ranting berduri dari jalan itu, dia mengatakan, wallahi la unahhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'di. Demi Allah, saya pasti akan menyingkirkan ranting berduri ini, ranting pohon berduri ini dari kaum muslimin, supaya ranting pohon yang berduri ini tidak menyakiti mereka. Ini niatnya dia. Makanya saya katakan tadi, hatinya orang ini bagus. Dan kondisi hati itu yang nanti akan menentukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Segala sesuatu itu ditentukan oleh niat. Kita lihat, lin niyati atharun azimun jiddan fil a'mali. Fa bi istihdharin niyati as-salihati tanqalibu al-'adatu ila ibadatin. Nah, niat itu punya efek yang besar. Niat itu punya efek yang besar, sangat besar, Pak. Di dalam masalah amal. Ini yang saya maksud itu ham loh, Pak ya. Ini yang saya maksud ham. Niat di sini saya maksud ham atau azm. Bedakan dulu, ada saya katakan khotir. Ada yang namanya hadisun nafsi, ada yang namanya hajis, ada yang namanya ham, ada yang namanya azm. Kalau untuk yang tiga ini, hajis, khotir, hadisun nafsi, itu belum dapat pahala. Makanya Nabi pakai kata-kata man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun. Barang siapa yang punya ham untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, maka dia tidak melakukan amalan baik itu, falahu hasanatun, dia dapat satu kebaikan. Itu namanya ham. Apa khotir itu, Pak? Masih ingat, Pak? Hajis itu apa, Pak? Hadisun nafsi itu apa, Pak? Masih ingat, Pak? Kalau namanya khotir itu lintasan hati, seret mek ngono tok. Kalau namanya hajis itu berarti lintasan hati yang sudah mulai terbayang. Kalau yang namanya hadisun nafsi, dia lintasan hati yang sudah mulai terbayang dan sudah mulai muncul, dilakoni indah, lakoni indah, lakoni indah, lakoni indah. Itu hadisun nafsi. Kalau naik lagi namanya ham. Kalau ham itu berarti lintasan hati, dia mulai sudah terbayang dan prosentase untuk melakukan itu lebih kuat daripada tidak melakukan. Itu ham. Dan kalau yang namanya azm itu sudah 100% akan melakukan. Tekad itu namanya azm. Ini orang ini mengatakan la unahiyanna, wis pasti akan aku singkirkan. Ini ham atau azm? Ham atau azm? Azm. Lah justru yang azm semacam ini, hati itu sudah ternilai. Makanya jangankan untuk azm, untuk ham saja sudah dinilai sama Allah. Ya tadi saya katakan man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa punya ham untuk melakukan kebaikan dan maka dia tidak melakukan kebaikan itu, dia tetap dicatat. Berarti kalau ada orang itu sudah punya azm di sini, punya ham di sini, itu sudah tercatat itu. Orang ini punya azm, demi Allah tak singkir nih, gitu, supaya tidak menyakiti orang Islam. Maka tadi sudah bilang, yang dilihat oleh Allah itu niatnya dulu. Jenengan sampai elek ngelakoni ngaji model begini ini, tapi sejak awal azmnya tidak ada, hamnya tidak ada. Jangan harap mendapatkan pahala. Daripada aku nganggur, aku tak tekoi ngaji. Loh, lah daripada aku nganggur. Emangnya dikira ngaji itu untuk orang pengangguran? Itu berarti dapat pahala apa enggak orang begitu tuh? Dapat pahala apa enggak? Wes aku tak Jumatan, aku tak golek mangan soalnya aku luwe. Itu pahala apa enggak? Oke.
Yang namanya niat itu punya efek yang sangat besar Pak di dalam masalah amal-amal seseorang. Maka fabi istihdari an-niyati, maka dengan menghadirkan niat as-solihati yang baik, tanqalibu al-adatu ila ibadatin. Maka namanya adat kebiasaan yang sifatnya mubah itu bisa berbalik berubah menjadi ibadah. Gini kesimpulannya, sesuatu yang mubah tapi karena niatnya karena Allah, dia dihitung ibadah. Sesuatu yang hanya kebiasaan, faktor kebiasaan yang jenengan lakukan, tapi kalau diniatkan karena Allah, sesuatu kebiasaan itu menjadi ibadah. Kalau sesuatu yang sifatnya baik, jenengan itu betul-betul niatnya baik, double-double pahalanya. Ada masih ingat ajrun niat sama ajrul amal? Oke, tak kembangkan masalah niat di sini. Ajrun niat sama ajrul amal. Kalau ada orang itu setiap hari tahajud, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus rutin dia tahajud. Suatu saat 3 hari dia sakit, dia masih tetap dianggap tahajud atau enggak? Ini namanya apa? Ajrun niat atau ajrul amal? Ajrul amal. Dengan catatan dia memang istiqomah melakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Loh, gara-gara niat. Nabi Muhammad pas ketika perang pada waktu itu beliau mengatakan, di Madinah itu masirtum masiron au qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berjalan atau kalian menaiki lembah, mereka mendapatkan pahala. Hasabahumul marad, mereka itu terhalangi oleh yang namanya sakit. Sahabat-sahabat di Madinah yang tidak perang itu mereka tetap mendapatkan pahala perang. Itu niat. Sampai segitunya loh yang namanya niat itu. Ada namanya ajrun niat. Kalau ajrun niat itu seperti saya katakan tadi, dia punya niat untuk melakukan kejelekan, tapi ternyata kejelekan itu tidak dilakukan. Dia dapat pahala atau tidak? Dapat satu pahala. Penak tau sakjane golek pahala itu. Aku tak kate ngerasani wong, ternyata eling karo dalile. Walayak tabba'tukum ba'du ayuhibbu ayakula lahma akhihi maitan fakaritum. Begitu ingat ayat itu gak jadi untuk ngerasani, dapat pahala kan? Pahala. Itu niat Pak. Jenengan makan, itu kan adat mubah, tapi karena jenengan makan itu diniatin karena Allah, dia dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Yang model niat semacam inilah yang kemudian mendatangkan rahmat kepada orang yang menyingkirkan ranting berduri tadi itu. Maka pentingnya kita itu setiap saat jenengi noto niat, noto hati, noto niat. Karena sesuatu hal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada yang didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Monggo. Jadi dua arah. Tapi sekarang kan gini, mulai lagi tren jalan yang sudah bagus diunduk-undukan dan ini banyak yang mencelakakan juga. Nah itu harus gimana ya? Baik, nggih. Kita itu seharusnya mengatasi masalah tanpa harus menimbulkan masalah. Ikut gaden. Enggak, saya enggak ikut gaden. Pada dasarnya kita itu kan membuat polisi tidur itu kepingin untuk menyelesaikan masalah, tapi malah justru muncul masalah yang baru. Yang diminta oleh Gusti Allah itu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang lebih besar. Itu Pak, seharusnya begitu. Maka perlu dipikirkan, itu PR kita semuanya. Ya, maka nanti juga akan muncul juga dari darurat yang muncul, dua darurat yang muncul, mana yang lebih kecil? Seharusnya kalau di dalam kaidah itu irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang paling kecil. Ternyata dengan polisi tidur itu mudaratnya lebih kecil atau tambah besar. Ini juga perlu dipikirkan.
Nah, clear ya? Wes itu jenengan bisa tahu jawabannya. Maka kira-kira solusinya apa? Dalam satu sisi lega dikasih polisi tidur ngebut-ngebutan. Ya, tapi lek dikai polisi tidur nggo sing meteng-meteng iso ndak karu-karuan, sing arek cilik-cilik dan sebagainya. Perlu ada dimusyawarahkan dan kemudian diketok palu oleh RT atau RW. Kalau di tempat saya pernah begitu Pak, dikasih ban-ban itu. Karepe ngono cekak banteran. Akhirnya justru bahayanya lebih banyak. Banyak yang jatuh, anak kecil kesandung, ada orang jualan bakmi lewat situ guling sak rombong-rombongnya. Akhirnya kemudian dilepas semuanya jebret, kemudian kesepakatan sing banter-banteran langsung pakai fisik gitu. Nah, jadi ada orang pakai blong itu langsung dicegat, seret, langsung di circle, seret. Ya, ada orang ngebut, seret, ditulis kan di situ, moco iku apa ndak jejet, seret. Akhirnya gak wani liwat kono ada banter-banter. Akhirnya seperti itu. Tapi apa kok ditiru terus walah. Di tempat saya memang begitu, pas ditulisi, mau dipasang CCTV macam-macam. Ya, kadang-kadang perlu kita pakai kostrat. Ada yang lain? Nggih. Ini sebagai tambahan wawasan saja. Ini tamu kita ini dari Turki. Oh, masya Allah. Dan mengatakan apa? Bahwa dia itu bermadzhab Maliki. Bermadzhab Maliki. Dan kita ini kan semuanya rata-rata tidak bermadzhab. Perbedaan yang pokoknya, saya ingin tahu perbedaannya yang ya sangat apa, yang agak menjawab itu apa, biar kami ini tahu. Oh, masya Allah. Bahasa Indonesia bisa nggih? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya, masya Allah. Bahasa ini masya Allah. Apa? Selamat datang itu bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Oh, welcome. Welcome to Asyura. Baik. Jadi perbedaan yang paling mendasar dengan madhab Maliki itu kan memang istinbatul ahkamnya. Contoh berkenaan dengan masalah wudhu. Mazhab Maliki itu menganggap menggosok-gosok anggota tubuh itu hukumnya wajib. Kalau di mazhab Syafi'i itu menggosok-gosok yang namanya anggota tubuh itu bukan sesuatu yang wajib. Umpamanya jenengan wudhu, saya bukakan slide-nya ya, tentang perbedaan yang mendasar antara madhab Maliki dengan madhab-madhab yang lain. Sabar, karena jenengan bertanya seperti itu. Kita lihat di fikih wudhu, masalah wudhu sesuai dengan sunnah. Saya bukakan sedikit tentang perbedaan yang mendasar di antara madhab Maliki. Nah, ini jenengan amati. Minimalnya jadi belajar fikih ikhtilaf. Kelihatan Pak ya? Oke. Ini madhab Maliki itu rukun wudhu. Rukun wudhunya berbeda dengan yang lain. Di madhab Maliki itu rukun wudhu itu ada 7. Ya. Rukun wudhunya 1, madhab Maliki jelas mengatakan niat itu wajib. Membasuh wajah wajib, rukun ya. Membasuh tangan wajib. Mengusap kepala wajib. Kemudian yang nomor 3 ini apa ini? Masuk kaki wajib. Ternyata tertib itu tidak wajib. Dan kemudian di sini muwalat. Dan di sini ada adalku. Adalku itu kan menggosok. Berarti kalau jenengan pakai yang ini wudhunya nggak pakai begini, nggak sah kan wudhunya. Itu ikhtilaf di dalam masalah wudhu. Ini baru konteksnya semacam itu. Sementara kalau Imam Syafi'i adalku itu tidak. Ya, oke, itu diantaranya. Coba lagi di sini, ketok pora lagi. Tak gede nih titik. Itu diantara perbedaannya. Ini masih pada konteks fikih ikhtilafnya, belum pada konteks istimbatnya ya.
Oke, seret. Nah, mengerucut di Al-Malikiyah. Ini Al-Malikiyah itu berkenaan dengan batalnya wudhu. Imam Maliki itu keluarnya sesuatu lewat dua lubang, kubul dan dubur, batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim, depan dan belakang ada sesuatu yang keluar, jadi konteksnya keluar. Ini yang paling banyak. Batal jika pulas. Terus yang paling banyak itu di sini Pak, persentuhan kulit laki-laki perempuan. Nomor 5, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Madzhab Maliki mengatakan batal jika merasa lezat. Kalau tidak merasa lezat berarti tidak batal. Madzhab Syafi'i batal total. Imam Hanafi tidak batal, lezat atau tidak lezat tidak batal. Hanabila batal dengan syahwat. Ini diantaranya perbedaan yang signifikan antara madzhab-madzhab tertentu. Jenengan tanya, lek ngono Muhammadiyah gawe sing ndi? Oh, itu yang selama ini selalu ditanyakan. Nah, ini juga latihan saya sampaikan. Masya Allah. Jadi perbedaannya di madzhab Maliki itu banyak. Termasuk konteksnya istinbat dengan maslahah mursalahnya, termasuk istinbat hukumnya dengan amal ahlul Madinahnya. Itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Sehingga pas ketika ini ada hadis, katakanlah hadis itu dhaif, katakanlah begitu. Di sini ada amalul ahlul Madinah, maka mana yang dipakai? Tentu amalul ahlul Madinah itu yang menjadi dipakai. Dan seterusnya. Oke, itu ya, clear. Itu diantara perbedaan. Oke Pak, monggo. Meminta maaf kepada orang yang sudah mati. Wah, ini Masya Allah. Oke. Meminta maaf kepada orang yang mati itu jelas gak iso, Pak. Apakah kita datang ke kuburannya baru jalur sepuro? Enggak. Ambil ngelus-ngelus majasanya tidak bisa. Maka pas ketika kita ini mempunyai kesalahan kepada orang-orang yang sudah mati, ya, maka yang kita lakukan itu apa? Satu, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, mintakan ampunan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkaranya nanti kedoliman kita, kesalahan-kesalahan kita kepada orang yang mati nanti oleh Allah tetap dihisab, itu resiko. Itu resiko. Dan nanti juga ada istilah orang bangkrut atau kemarin dulu saya katakan. Jadi kesimpulannya jaluk sepuro nawang mati ku yo ndak iso, ndak ada. Mohonkan ampunan saja dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat dan memohonkan ampun kepada Allah, kita nanti juga akan diampuni dan dia juga diampuni. Mudah-mudahan. Dan yang lain. Kenapa? Wah, iki pertanyaan ini luar biasa iki. Nang punden mek tahlilan tok ngono to? Jawaban singkat enggak ada. Nang punden itu kan kuburan toh. Rasulullah Muhammad SAW itu kan juga ya melarang kuburan itu dijadikan id, melarang kuburan itu dibuat untuk ibadah, dan melarang untuk dijadikan masjid. Itu aja jawabannya. Dan majelis tarjih pun juga tidak pernah merekom untuk yang ke punden dengan semacam itu, apalagi pakai sesajen dan sebagainya. Yes, ada lagi. Iki kaya ikatin nang BDM ya. Acara banyak BDM. Yang Juleha itu ya. Juga termasuk itu. Saya juga nanti jam 9 ke Masjid Istiqomah. Tapi itu ya. Itu saja yang bisa kita bahas
Jadi insya Allah masih belum selesai tentang masalah semacam ini. Jadi kalau berkenaan dengan masalah madhab, Muhammadiyah itu tidak mengikatkan kepada madhab tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita ini diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.